Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dwi Kairani dengan NIM 2111024023 dari kelas 1C dan 4 akuntansi. Baiklah, di sini saya akan share screen. Resume dasar-dasar manajemen dan bisnis. Akan membahas motif dan fungsi dari suatu bisnis. Yang pertama, kita akan membahas dengan tujuan dari suatu bisnis. Bisnis didirikan untuk melayani kebutuhan pelanggan oleh pemilik yang mencoba untuk memperoleh laba. Orang-orang yang menciptakan bisnis mungkin melihat suatu kesempatan yang menghasilkan produk atau jasa yang belum ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Mereka yakin bahwa dapat menghasilkan produk atau jasa yang dapat dijual dengan harga yang lebih rendah dari perusahaan yang ada pada saat ini. Dengan menyediakan produk yang diinginkan oleh pelanggan, mereka dapat menghasilkan laba bagi bisnisnya. Yang kedua, dari mana laba berasal. Suatu bisnis menerima pendapat ketika bisnis tersebut menjual produk atau jasanya. Bisnis tersebut mengeluarkan beban dari membayar karyawannya dan ketika membeli mesin atau fasilitas. Selisih antara pendapat dan beban adalah laba yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Laba tersebut akan diserahkan kepada pemilik bisnis. Laba yang diperoleh bergantung pada 3 kondisi. Yang pertama, harus ada permintaan akan jasa yang ditawarkan. Yang kedua, Anda harus menarik pelanggan. Dan yang ketiga, untuk memperoleh laba yang tinggi, Anda harus menjaga agar beban tetap rendah. Untuk selanjutnya, laba sebagai motif untuk memahami bisnis. Pertama, jika Anda memiliki ahlian bisnis yang kuat, Anda dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Kedua, Anda akan menemukan bahwa pekerjaan Anda lebih menyenangkan jika Anda memahami bagaimana tugas pekerjaan Anda berkaitan dengan perusahaan dan industrinya. Yang ketiga, Anda dapat berkinerja dengan lebih baik, sehingga berada dalam jalur karir yang lebih memuaskan. Yang keempat, jika Anda nantinya berinvestasi pada suatu bisnis, Anda akan mengidentifikasi jenis-jenis yang memiliki prospek bagus. Untuk selanjutnya, yang keempat adalah bisnis nirbala. Organisasi nirbala adalah organisasi yang melayani tujuan tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mencari laba. Contoh umum dari organisasi nirlaba meliputi beberapa rumah sakit, sekolah, organisasi sosial, dan gereja. Yang kelima, sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa. Untuk menghasilkan produk dan jasa, perusahaan bergantung pada faktor-faktor produksi berikut ini. Yang pertama, sumber daya alam, meliputi apa yang digunakan dalam bentuk alamiahnya. Yang kedua, modal, meliputi mesin, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas fisik. Yang ketiga, yaitu sumber daya manusia. Manusia mampu melakukan pekerjaan bagi suatu bisnis tersebut. Dan yang keempat, kewirausahaan melibatkan penciptaan ide dan kemauan untuk menerima risiko. Yaitu yang keenam, kita akan membahas yang keenam, para pemangku kepentingan dalam suatu bisnis. Pemilik. Yang pertama, pemilik atau wirausahawan atau entrepreneur. Pemilik sebagai wira swasta adalah orang yang mengorganisasi, mengelola, dan mengasumsikan resiko yang dihadapi untuk memulai bisnis. Secara ringkas, pemilik adalah berorganisasi, pengasumsi, dan penanggung resiko semua kegiatan perusahaan. Perusahaan besar menjual saham kepada investor yang ingin menjadi pemegang saham. Saham adalah sertifikat kepemilikan suatu perusahaan. Pemegang saham adalah investor yang ingin menjadi pemilik dari sebagian perusahaan dan menanamkan modalnya yang berupa saham. Nilai kinerja perusahaan membaik, maka nilai sahamnya juga membaik. Apabila perusahaan tersebut gagal, maka pemegang saham yang berbagi akan kehilangan seluruh modal yang ditanamkan. Untuk selanjutnya, karyawan. Manajer adalah karyawan yang memiliki tanggung jawab mengelola pekerjaan ditugaskan kepada karyawan lain dan membuat keputusan penting perusahaan. Kinerja perusahaan sangat tergantung kepada keputusan yang dibuat oleh manajer. Keputusan yang bagus dapat menuntun perusahaan pada kemajuan, sedangkan keputusan yang buruk dapat membawa perusahaan tersebut menuju kehancuran.
Tujuan manajer dalam bisnis kecil adalah memaksimalkan nilai perusahaan, sedangkan tujuan manajer dalam suatu perusahaan besar adalah maksimalkan nilai perusahaan. Supplier atau pemasok. Perusahaan biasanya menggunakan bahan baku untuk menghasilkan produksi, karena itu kinerja perusahaan sebagian tergantung pada kemauan dan pemasoknya dalam mengantarkan bahan baku tepat pada waktunya. Selanjutnya adalah kreditur. Kreditur adalah institusi atau individu perorangan yang memberikan pinjaman. Kreditur meminjamkan dana kepada perusahaan bila mereka percaya bahwa perusahaan tersebut mempunyai kinerja yang baik, sehingga dapat mengembalikan pinjaman pokok peserta bunganya di kemudian hari. Selanjutnya adalah pelanggan. Komponen bisnis yang berperan mengkonsumsi dan membeli barang dan jasa. Perusahaan tidak dapat survive tanpa pelanggan. Untuk menarik pelanggan, perusahaan harus menawarkan barang atau jasa dengan harga yang pantas dan cukup berkualitas. Selanjutnya adalah pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan agar dapat memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang jadi dan menjualnya kembali kepada konsumen. Manufaktur adalah perusahaan yang berperan sebagai pihak pemproduksi barang. Apa yang harus dilakukan seorang wirausahawan? Mengidentifikasi peluang dengan pandai melihat kesempatan, mengumpulkan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya lainnya, menarik investasi, melaksanakan proses produksi atau perdagangan, berani menanggung risiko. Diri atau kepribadian seorang wirausahawan, mempunyai emosi atau akan keberhasilan, berani menanggung risiko, gigih dalam bekerja, semangat, gesit, dan berusaha. Memiliki daya kerja yang cukup tinggi, berpandangan objektif, terbuka terhadap saran dan kritik, percaya diri, berusaha meningkatkan pengetahuan, mempunyai kecakapan atau untuk memimpin. Sebagai media pembaru atau inovator, haus akan keberhasilan. Selanjutnya yang ke-8 adalah dana. Manajer memutuskan bagaimana dana dapat dari pemilik kreditur atau hasil penjualan kepada pelanggan dapat dimanfaatkan. Dana tersebut dipakai untuk membayar sumber-sumber seperti karyawan, pemasok, mesin-mesin, dan kebutuhan menghasilkan dan mempromosikan produk. Yaitu yang kedua, pinjaman kepada investor. Sisa dana disebut laba, sebagian ditahan dan ditanam kembali dalam perusahaan. Sisa dari laba dibagikan sebagai dividen kepada pemiliknya. Dan dividen sendiri itu adalah dividen adalah semacam penghasilan berupa laba yang diberikan perusahaan kepada pemiliknya, lalu bagi kepada karyawan. Yang ke-9 adalah menciptakan ide bisnis. Orang akan berminat menciptakan ide bisnis hanya mengharapkan imbalan untuk usahanya. Imbalan dalam berbagai bentuk yaitu mendapat penghasilan besar, menjadi atasan atau sekedar naik jabatan, prestis yang tinggi. Supaya dapat berhasil, perusahaan harus mempunyai keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan sifat yang unik dan membuat suatu produk bisnis dapat lebih dinikmati oleh konsumen daripada produk saingannya. Misalnya, menciptakan keunggulan kompetitif secara sehat, menyiapkan produk yang kualitas lebih tinggi, menawarkan jasa yang lebih menyenangkan. 10. Fungsi utama bisnis. 5 fungsi yang dijalankan secara benar jika bisnis ingin sukses. Pertama, manajemen, baik karyawan, sumber, keuangan, dan lainnya. Yang kedua, pemasaran. Pemasaran adalah bagaimana produk itu dikembangkan, diberi harga, didistribusikan, dan dipromosikan kepada pelanggan. Misalnya keuangan. Keuangan adalah bagaimana cara perusahaan mendapatkan dana dan menunggakkan untuk keperluan operasi bisnisnya. Yang keempat, akuntansi. Akuntansi adalah ringkasan dan analisis dari kondisi keuangan perusahaan. Yang kelima, sistem informasi. Sistem informasi adalah sistem yang meliputi teknologi informasi, masyarakat, dan prosedur yang bekerja sama untuk memberikan berbagai macam informasi yang cocok dan dibutuhkan karyawan perusahaannya, sehingga mereka dapat memperbaiki keputusan bisnis dan membuat keputusan bisnis yang dapat memajukan perusahaan.
Interaksi antar fungsi bisnis. Banyak interaksi antar manajemen pemasaran dan keuangan dalam membuat keputusan. Misalnya, manajemen produksi pada komputer menerima proyeksi penjualan dari manajer yang dihasilkan. Bagaimana keputusan bisnis dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan? Keputusan manajemen menentukan bagaimana sumber daya perusahaan dialokasikan. Keputusan pemasaran yang menentukan produk yang untuk dijual, bersama dengan penentuan harga, distribusi, dan informasi produk tersebut. Keputusan bisnis dapat mengandalkan akuntansi dan sistem informasi. Keputusan akuntansi adalah sesuatu yang diapai untuk memonitor kinerja dan mendeteksi penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Keputusan manajemen, perlengkapan dan produk diperlukan untuk produksi suatu produk, berapa karyawan yang memotivasi karyawan supaya pekerjaan dapat berhasil dengan baik. Keputusan pemasaran, berapa harga yang akan diberikan, apakah produk itu akan diubah dan menarik untuk pelanggan, haruskah produk iklan tersebut mendapatkan strategi promosi yang baik. Haruskah keputusan keuangan, pencairan dana dari pinjaman menjual saham, haruskah peminjaman dana jangka pendek atau jangka panjang, apakah perusahaan harus investasi ke dalam proyek bisnis baru yang baru saja diusulkan untuk dana ini untuk pinjaman. 11. Mengembangkan rencana bisnis. Deskripsi usulan bisnis. Perkiraan atas lingkungan bisnis, lingkungan ekonomi, lingkungan industri, lingkungan global. Rencana manajemen, termasuk rencana operasional menitik beratkan pada usulan struktur organisasi, proses produksi, mengelola karyawan. Yang ke-13 adalah rencana pemasaran. Difokuskan pada target pasar di samping karakteristik produk, penentuan harga distribusi dan promosi. Target pasar menjelaskan mengenai profil karakteristik produk, menjelaskan ciri khas produk, penentuan harga, penawaran harga yang diusulkan produk harus diumumkan. Distribusi, cara produk yang didistribusikan pelanggan harus diterangkan beberapa produk dijual langsung ke pelanggan. Promosi, strategi harus konsisten dengan profil pelanggan. Rencana keuangan, rencana ini harus menjelaskan mengapa bisnis ini layak dan juga harus menentukan bagaimana bisnis ini akan didanai, yaitu berapa dana dari pemilik dan berapa dari kreditor. Perkirakan suatu rencana bisnis. Banyak ide bisnis yang pada mulanya kelihatan cukup dapat dipertanggungjawabkan, tidak dapat dilaksanakan karena para swasta mempunyai berbagai macam hal yang harus dipikirkan sesudah mengembangkan rencana bisnis. Beberapa hal yang harus dipikirkan mungkin berkaitan dengan potensi keuangan yang dihasilkan oleh bisnis tersebut. Baiklah, sekian. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.